Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, pada penyampaian saat ini dengan temanya adalah bimbingan daripada Al-Quran. Kaum muslimin, Al-Quran merupakan pembimbing umat manusia agar senantiasa menempuh jalan yang benar, lurus atau siratal mustaqim, dalam rangka memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Kebenaran kitab suci Al-Quran sebagai firman Allah tidak dapat diragukan lagi. Seperti itu. Oleh karena itu, semua ketentuan baik yang berupa perintah maupun larangan hendaknya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, perintah sholat. Setelah didalami rahasia sholat, ternyata membuktikan bahwa ibadah sholat dapat mencegah diri kita dari melakukan perbuatan yang buruk dan tercela. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam ibadah sholat tersimpul sejumlah pengakuan dan penyerahan diri, hidup dan mati, ibadah dan segala tingkah laku orang yang mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat itu semata-mata hanya bagi Allah dan karena Allah. Dengan demikian, semua gerak dan tingkah laku orang yang melaksanakan sholat senantiasa berhati-hati dan selalu menghindari diri dari tindakan keji dan munkar. Sebab orang-orang yang benar sholatnya, dia merasakan bahwa perjalanan hidupnya senantiasa dinilai dan dilihat oleh Allah. Sekurang-kurangnya dalam berbuat sesuatu, ia merasa seolah-olah berhadapan langsung dengan Allah. Demikian pula sebaliknya. Terhadap larangan yang tertulis dalam Al-Quran, kita pun dituntut untuk segera meninggalkan dan menjauhinya. Sebab sudah barang tentu akan terdapat akibat
akibat tidak baik apabila kita melanggarnya. Sebagai contoh bahwa kita dilarang meminum minuman keras. Atau diharamkan meminumnya. Setelah diadakan penelitian dan berdasarkan kenyataan yang sering kita lihat, terbukti bahwa orang yang meminum minuman keras pasti mabuk. Dan orang yang mabuk biasanya lupa akan segala hal. Tidak menyadari dirinya sebagai manusia. Sehingga tidak jarang kita saksikan orang yang mabuk berkata-kata tidak pada tempatnya. Terkadang semua aib dirinya, temannya, bahkan keluarganya terucapkan tanpa disadari. Akibat dari minum minuman keras. Oleh karena itu, kesimpulan dari ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pedoman hidup, bimbingan daripada Al-Quran untuk umat manusia ke arah hidup bahagia. Hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Inna hadza Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Shadaqallahul azim. Demikian apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mengandung kata-kata bimbingan, petunjuk, dan tuntunan untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.